dia para penyelam dari Akuarium Indonesia Pangandaran. Oke, nah ini ada dong. Udah menyapa teman-teman juga nih, halo. Perkenalkan juga nih teman-teman, ini ada Kak Iqbal dan ada juga Kak Sunar ya yang ada di belakangnya. Nah, Kak Sunar sudah menyapa teman-teman juga ya. Nah, untuk makanan ya teman-teman, makanannya itu yang ada di dalam ember putih ini nih. Nah, ini ikannya sudah mulai makan ya, udah lapar semuanya teman-teman. Nah, untuk jenis makanannya juga ini berbeda-beda ya, karena di sini juga biotanya ada beda-beda juga teman-teman. Nah, untuk jenis makanannya di sini ada ikan teri, ada ikan layang, ada juga potongan ikan selang, udang rebun, dan juga ada cumi teman-teman. Jadi ada berbeda-beda. Dalam satu kali makan ini bisa menghabiskan kurang lebih 4 sampai 5 kg ya teman-teman untuk seluruh biota yang ada di dalam akuarium utama ini. Dan pemberian pakan ini juga dilakukan secara rutin setiap hari, dilakukan 2 kali dalam 1 hari teman-teman, yaitu pada pukul 11 siang ini dan juga pada pukul 3 sore. Oke, nah sekarang saya akan langsung memperkenalkan biota yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini ada biota yang memiliki tempurung, nah, teman-teman yang ada di tengah akuarium ya. Ini ada 3 ekor biota yang memiliki tempurung. Nah, biota yang memiliki tempurung ini adalah biota penyu, teman-teman. Nah, tetapi penyu itu berbeda ya dengan kura-kura ya. Jadi jangan menganggap sama teman-teman antara kura-kura dan penyu, karena kura-kura dan penyu ini itu jelas berbeda ya, meskipun sama-sama memiliki tempurung. Sebelum melanjutkan ke biota penyu, nah saya mau perkenalkan dulu nih biota yang lainnya dulu ya, karena ini ada biota yang besar nih teman-teman yang ada di sebelah kanan saya. Nah, Kak Iqbal atau Kak Sunar yang membawa ikan-ikan besar ini, tentunya ini adalah salah satu predator yang ada di laut teman-teman ya, yaitu adalah ikan hiu. Nah, spesiesnya adalah ikan hiu perawat teman-teman, atau nurse shark ya. Nah, ikan hiu perawat ya, pakai teman-teman, perawat. Nah, ikan hiu perawat ini dia bisa dibilang nih cukup besar ya, bisa dilihat teman-teman nih, ukurannya dia cukup besar ya. Nah, ikan hiu perawat ini bisa mencapai panjang maksimal itu kurang lebih 4 meter teman-teman ya ketika dewasa nanti. Sedangkan yang ada di akuarium utama ini ukurannya kurang lebih masih 2 meter ya. Jadi masih bisa tumbuh dewasa lagi kurang lebih nanti sampai dengan 4 meter. Nah, dan uniknya teman-teman, hiu perawat ini dia hobinya itu, apalagi kalau di siang hari, hobinya itu adalah tidur teman-teman ya. Jadi dia itu sukanya tidur nih kalau siang-siang. Karena apa? Karena ikan hiu perawat ini dia itu salah satu biota nokturnal atau yang hanya beraktivitas di malam hari. Jadi kalau misalkan siang hari seperti sekarang, hiu perawat itu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berdiam diri, beristirahat ataupun tertidur. Jadi ikan juga bisa tidur teman-teman ya. Nah, meskipun dengan mata yang terbuka, tapi ikan juga bisa tertidur. Salah satunya adalah hiu perawat yang hobinya itu tidur ya. Nah, kalau siang-siang dia keluar hanya untuk makan ya teman-teman. Setelah makan dan setelah kenyang, hiu perawat ini dia akan kembali lagi ke tempatnya teman-teman ya, untuk melanjutkan istirahatnya kembali. Nah, itu uniknya ataupun karakteristik dari hiu perawat ya. Dan juga hiu perawat cukup pasif teman-teman, bisa dilihat Kak Sunar dengan santainya ya, dia memberi makan langsung kepada ikan hiunya. Dan juga biasanya para penyelam kami itu masih bisa memeluknya ya, karena ikan hiu perawat ini juga cukup pasif. Oke, selain ada hiu perawat, di sini juga ada hiu sirip hitam, teman-teman. Nah, hiu sirip hitam ini yang ada di sebelah sana tuh ya. Nah, itu yang memiliki warna hitam di setiap ujung siripnya. Nah, hiu sirip hitam ini salah satu hiu karang, teman-teman ya. Jadi memang salah satu yang hiu yang tinggalnya itu atau habitatnya di air dangkal. Jadi hiu sirip hitam ini pasti banyak juga bertemu dengan manusia teman-teman. Nah, dan juga karakteristiknya
ini sangat jauh berbeda dengan hiu perawat. Kalau hiu perawat tadi dia cukup pasif dan juga dia hobinya itu berdiam diri ataupun tidur, kalau hiu sirip hitam ini dia selalu bergerak teman-teman, jadi tidak akan pernah diam ya teman-teman. Dan juga hiu sirip hitam ini dia agresif. Tetapi meskipun agresif teman-teman, hiu sirip hitam ini dia lebih sering menjauh dari manusia teman-teman ya. Jadi dia ini tidak mau berinteraksi dengan manusia ya, ataupun mendekati biota-biota yang lainnya. Nah bisa dilihat nih, hiu sirip hitamnya itu tidak ada yang mendekat ke para penyelam ya, karena dia itu tidak mau teman-teman dekat-dekat dengan manusia ya. Kakak penyelamnya pun tidak ada yang memberikan secara langsung makanannya kepada hiu sirip hitam. Jadi nanti ada metode khusus nih untuk ngasih makan hiu sirip hitam ya teman-teman, karena dia ini biasanya tidak mau mendekat ke para penyelam. Dan untuk ukurannya juga dia juga lumayan pendek ya, dia tidak terlalu besar dengan memiliki panjang maksimal kurang lebih 2 meter teman-teman. Dan ada satu hiu lagi, yaitu adalah hiu bambu. Nah untuk hiu bambu ini adalah hiu kecil ya teman-teman ya, dan juga dia ini tinggalnya di terumbu karang dan di dasar laut biasanya. Hiu bambu ini dikenal dengan hiu yang paling bersahabat teman-teman. Jadi boleh teman-teman sentuh ataupun teman-teman boleh berinteraksi dengan ikan hiu bambu. Nah kalau teman-teman penasaran nih pengen pegang hiu bambu, nah teman-teman bisa menuju kolam sentuh. Nanti setelah video show pastinya di sana ada hiu yang bisa teman-teman sentuh ya, yang bisa teman-teman pegang dan tidak berbahaya teman-teman, jadi sangat aman ya. Jadi jangan takut teman-teman untuk memegang ikan hiu bambu. Oke, itu untuk ikan hiu ya yang ada di akuarium pertama. Nah sekarang kita lanjut lagi nih teman-teman ke biota penyu tadi ya. Nah biota penyu ini dia berbeda dengan kura-kura. Perbedaan itu teman-teman bisa melihat dari kakinya dan juga dari kepalanya ya. Karena kakinya itu dia berbeda dengan kura-kura. Kalau kura-kura itu kakinya dia memiliki jari-jari teman-teman. Kalau penyu ini enggak ya, dia nggak punya jari-jari kok, bisa lihat ya. Dia bentuknya itu menyirip karena itu berfungsi untuk berenang. Nah, lalu juga penyu itu tidak bisa masuk ataupun sembunyi ke dalam tempurungnya. Sedangkan kura-kura itu dapat masuk ataupun sembunyi ke dalam tempurungnya. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Di akuarium utama ini kami memiliki 2 jenis penyu ya, yaitu ada penyu lekang. Nah, ini teman-teman yang putih ataupun keabu-abuan, ini adalah penyu lekang. Kalau ini teman-teman yang warnanya coklat ataupun agak kehitaman, dia itu adalah penyu hijau atau green sea turtle. Nah penyu hijau ini ketika dewasa nanti dia lumayan besar ya teman-teman ya, karena penyu hijau ini penyu terbesar kedua yang ada di dunia ya, karena yang nomor pertama itu yang paling besar adalah penyu belimbing teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke biota selanjutnya. Nah, di sini ada ikan pari ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah ikan pari barongsai ya. Nah, yang lagi dikasih makan sama Kak Iqbal itu adalah ikan pari barongsai. Ada juga teman-teman yang hampir sama bentuknya, tapi depannya ini dia lancip teman-teman. Nah, itu adalah ikan pari keke atau ikan pari gitar. Nah, ikan pari keke atau ikan pari gitar dan juga ikan pari barongsai, dia ini termasuk ke dalam jenis ikan pari hiu teman-teman. Karena dalam bentuknya juga dia mirip ya seperti ikan hiu, di bagian belakangnya dia memiliki sirip dan depannya itu pipih seperti ikan pari. Nah kalau ini teman-teman yang lagi dikasih makan sama Kak Iqbal, ini pari yang kecil ya, tapi dia ini cukup imut nih teman-teman. Ini namanya adalah ikan pari hidung sapi. Nah, kenapa bisa disebut dengan pari hidung sapi? Kalau teman-teman lihat lagi, bentuk hidungnya ini dia mirip seperti hidung sapi ya, menonjol ke depan seperti hidung sapi teman-teman. Nah, makanya dinamakan dengan ikan pari hidung sapi. Nah, tadi sudah ada penyu, ikan pari, dan juga ikan hiu. Nah, selain itu di sini juga banyak ikan yang bergerombol atau ikan-ikan yang berkelompok, teman-teman. Nah, ikan-ikan yang berkelompok ini sering dinamakan dengan schooling fish ya, schooling fish atau ikan yang bergerombol. Dan ikan-ikannya
itu ikan-ikan yang sering dikonsumsi teman-teman, atau ikan-ikan yang sering dimakan ya. Ada ikan bandeng, ada juga ikan kue atau ikan jiti, giant trevally, dan juga ada ikan bawal bintang ya teman-teman sebelah sana. Nah, ikan-ikan tersebut itu kenapa sih mereka ini selalu berkelompok? Mereka ini berkelompok pastinya memiliki tujuan ya teman-teman ya, untuk memudahkan mencari makan, untuk memudahkan dia berkembang biak, dan juga untuk melindungi dari serangan predator. Nah, itulah fungsi dari mereka berkelompok teman-teman. Selain itu, di sini juga ada ikan gebel bundar atau platax teman-teman. Nah, yang ada di atas ya, yang warnanya hitam putih bentuknya setengah bundar, itu adalah ikan gebel bundar. Nah, itu adalah salah satu ikan terumbu karang ya, ataupun ikan hias air laut teman-teman. Lalu juga ada ikan kerapu ya. Nah, ikan kerapu ini di akuarium utama ini dia cukup besar teman-teman. Jadi masih belum kelihatan kan, biasanya dia itu suka berdiam diri di depan kaca ataupun di dekat karang-karang yang ada di belakang ya. Karena ikan kerapu ini dia salah satu ikan terumbu karang yang cukup besar ya teman-teman. Dan pastinya ikan kerapu juga dapat dikonsumsi. Lalu juga ada ikan kobia. Nah, ikan kobia ini ikan yang cukup besar juga sebelah sana teman-teman, yang warnanya hitam putih ya. Dan ada lagi yaitu ikan remora ya. Nah, ikan remora ini dia ikan kecil teman-teman, tetapi hobinya itu dia suka mengikuti ikan-ikan besar ya. Jadi dia ini sukanya menempel di atas ataupun di bawah penyu, ikan hiu, ikan pail ataupun paus sama-sama kalau di laut ya. Nah, kalau di sini dia sukanya menempel ke penyu nih. Nah, kenapa dia ini sukanya menempel? Karena dengan dia menempel itu akan mempermudah hidupnya, teman-teman, seperti itu. Tapi biota yang diikutinya juga dia tidak terganggu ya pastinya. Oke, teman-teman, itu adalah biota-biota yang ada di akuarium utama ini. Nah, setelah video ini selesai, teman-teman, jika ingin berfoto dengan para penyelam kami ataupun mengabadikan momennya, itu boleh ya, dipersilahkan teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin berfoto, nanti bisa melambaikan tangan dulu seperti ini kepada para penyelam. Nah, nanti para penyelam kami akan mendekat ke teman-teman untuk berfoto bersama.